Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 proyek akhir 2 Institut Teknologi Dell. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan presentasi mengenai sistem administrasi ujian di Institut Teknologi Dell. Namun sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Kiki Ferawati Sianipar, yang kedua Risa Jessica Sitohang, yaitu saya sendiri, dan saya berperan sebagai Project Manager pada proyek akhir 2 kali ini. Yang ketiga Martin Simanjuntak, yang keempat Kevin Martuaruan, dan yang kelima Gabriela Melvana Baho. Adapun outline yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini yaitu terdiri yang pertama sistem overview. Pada sistem overview ini akan terdiri dari target system dan current system. Target system di mana bagaimana sistem yang akan kami lakukan, yang akan kami rancang, dan bagaimana fungsi-fungsi yang kami rancang, dan apa kelebihan yang dapat dilakukan dari target system ini. Dan pada target system ini yaitu kami akan melakukan dalam bentuk sebuah aplikasi yang berbasis web, dan fungsi-fungsinya akan dijelaskan pada target system ini. Sedangkan current system itu merupakan fungsi yang berlaku pada saat ini, bagaimana fungsi tersebut ada pada saat ini, apakah mereka manual, bagaimana dalam pengerjaannya, dan bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu sistem administrasi ujian IT Dell ini. Dan yang kedua database. Database ini merupakan tempat kami menyimpan semua data, baik data dosen, data mengenai data-data staff, data-data mahasiswa, semua akan disimpan database ini. Dan pada presentasi kali ini kami mengimplementasikan database kami ini dalam bentuk ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Yang kedua CDM atau Conceptual Data Model. Yang ketiga PDM atau Physical Data Model. Dan yang terakhir kami akan melakukan demo project, yaitu merupakan bagaimana desain web yang akan kami bangun. Dan setelah desain tersebut kami bangun, kami akan melakukan desain terhadap fungsi-fungsi dan akan menjadikan keduanya menjadi suatu aplikasi yang utuh. Dan selanjutnya current system, yaitu current system bagaimana sistem yang berlaku pada saat ini. Bagaimana sistem yang ada pada sistem administrasi ujian di ITDEL ini, bagaimana, apakah mereka manual, apakah membutuhkan waktu yang lama. Dan pada kesempatan kali ini Kiki Ferawati akan menjelaskan mengenai current system. Current system menjelaskan bagaimana sistem yang berjalan sebelumnya. Berdasarkan hasil requirement kami untuk melakukan pengelolaan administrasi pelaksanaan ujian, staf BAA tidak memiliki sistem khusus yang digunakan untuk melakukan administrasi pelaksanaan ujian. Semuanya dilakukan secara manual. Hal ini membutuhkan waktu yang banyak dan seringkali tidak efisien dan membuat staf BAA kewalahan dalam melakukan pengelolaan administrasi, di mana sebelumnya staf BAA harus membuat Google Form untuk memperoleh data hasil request dosen. Lalu setelah data diperoleh, maka staf BAA dapat melanjutkan membuat jadwal ujian. Setelah jadwal ujian dibuat, maka staf BAA dapat melanjutkan membuat daftar hadir ujian, berita acara ujian, label ujian, serta form serah terima pengawas. Untuk membuat semuanya ini dibutuhkan waktu yang sangat lama serta durasi atau seperti rentang waktu yang cukup lama, karena biasanya dosen
seringkali menunda untuk mengisi request dosen terhadap ujian yang akan dilaksanakan dan akibatnya menghambat pembuatan jadwal. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah target sistem di mana kami memberikan penawaran akan membangun sistem informasi yang disebut dengan sistem administrasi pelaksanaan ujian Institut Teknologi DAL, atau dapat kita sebut dengan SAPU ITDEL. Sistem ini akan membantu staf BAA untuk mengelola jadwal dan akan mempermudah administrasi pelaksanaan ujian, di mana melalui sistem ini dosen juga dapat mengisi requestnya terhadap ujian yang akan dilaksanakan melalui satu sistem ini. Menurut kami, dengan adanya satu platform khusus untuk mengelola administrasi, maka semuanya dapat dilakukan dengan mudah, di mana sistem yang kami tawarkan ini akan membantu mempercepat pencetakan administrasi ujian seperti daftar hadir, berita acara, label ujian, dan soal ujian melalui satu platform, sehingga staf BAA dapat melakukan administrasi pelaksanaan ujian secara efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut dapat kita lihat bahwa aplikasi kami memiliki 3 role, yaitu admin, staf BA, dan dosen. Di mana ketiga role ini tidak akan bisa melakukan fungsinya masing-masing jika tidak melakukan autentikasi. Autentikasi adalah proses login untuk masuk ke aplikasi tersebut, di mana ketiga role tersebut harus memasukkan username dan password mereka masing-masing. Ketika admin sudah login, admin dapat mengelola akun mereka sendiri, atau dapat mengelola akun dosen dan staf BA yang lain, di mana mereka dapat membuat, mengubah, dan mendelete akun kedua role yang lainnya. Kemudian, admin juga dapat mengelola fakultas. Mengelola fakultas maksudnya adalah mereka dapat create fakultas, dapat mendelete fakultas, dan dapat juga edit fakultas jika fakultas tersebut telah berubah nama. Nanti setelah mengelola fakultas, selanjutnya bisa juga mengelola prodi dan kelas. Untuk selanjutnya ada mengelola mata kuliah. Admin dapat mengelola mata kuliah, dapat membuat mata kuliah baru, menghapus mata kuliah baru, dan mengedit mata kuliah yang ada jika berubah. Kemudian ada role dosen. Role dosen memiliki 3 fungsi, yaitu dapat mengisi form tipe soal. Form tipe soal yang dimaksud yaitu seperti dapat merequest ruangannya di kelas atau lab via e-course atau tidak, jenis soal teori atau praktikum, dan lain-lain. Dosen juga dapat memilih fakultasnya sesuai dengan fakultas dosen itu masing-masing. Selanjutnya ada role staff BAA. Role staff BAA dapat mengimpor jadwal ujian yang telah dibuat sebelumnya, melihat request dosen. Sebelum membuat jadwal ujian, staf BA harus melihat request dosen terlebih dahulu agar dapat menyesuaikan dengan jadwal ujian yang sesuai dengan keinginan dosen. Kemudian dapat mencetak daftar hadir, mencetak berita acara, mencetak label ujian. Mencetak daftar hadir dan mencetak berita acara, pesertanya diambil dari jumlah pengambil KRS, di mana setiap daftar hadir dan berita acara akan dipisahkan per mata kuliah, dan pesertanya akan dilihat dari KRS jumlah dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian staf BA dapat juga mencetak label ujian. Mencetak label ujian yang dimaksud adalah jika jadwal sudah terimpor, maka label ujian akan tergenerate dengan otomatis sesuai dengan harinya. Dengan begitu, staf BA tinggal mencetak saja. Kemudian, staf BA juga dapat mencetak soal ujian yang telah dikirimkan oleh dosen sebelumnya mengisi form tipe soal.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari database, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada gambar ERD ini dapat kita lihat bahwa ada beberapa entity, yaitu ujian, fakultas, dosen, request dosen, jadwal, staf BAA, berita acara, label ujian, daftar hadir, prodi, mata kuliah, dan kelas. Setiap entity memiliki atribut dan salah satunya pasti ada primary key. Primary key ditandai dengan atribut yang bergaris bawah. Primary key berarti atribut tersebut unik dan itu hanya dimiliki oleh satu orang saja, yaitu tidak boleh sama dengan yang lain. Misalnya ID ujian yang pertama tidak boleh dengan ID ujian yang sama dengan ID ujian yang lain, mesti berbeda. Biasanya ditandai dengan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Setiap entity memiliki atribut. Seperti atribut ujian memiliki nama ujian, tahun ajaran, semester, dan ID ujian. Fakultas, nama fakultas, ID fakultas. Dosen, username, nama dosen, mata kuliah, dan ID dosen sebagai primary key. Dan juga entity lain dapat dilihat atributnya dari gambar berikut. Setiap entity itu memiliki relasinya masing-masing. Seperti fakultas itu memiliki ujian, prodi, dan dosen. Memiliki maksudnya yaitu mengelola. Fakultas itu mengelola ujian yang ada di fakultas itu masing-masing. Seperti review soal ujian yang telah dibuat oleh dosen tersebut. Biasanya itu direview per fakultas. Kemudian fakultas dapat mengelola prodi. Setiap prodi itu pasti dikelola oleh satu fakultas, dan setiap fakultas itu pasti memiliki minimal satu prodi. Kemudian fakultas dapat mengelola dosen. Fakultas dapat mengelola dosen karena fakultas yang menentukan dosen itu mengampu mata kuliah apa dan lain-lain. Kemudian dosen dapat mengelola mata kuliah dan request dosen. Dosen dapat mengelola request dosen karena dosen dapat meng-create dan mengedit requestannya sendiri. Seperti jika dosen dapat meng-create, dia mau ujiannya tipe teori atau praktikum, ruangannya lab atau kelas, ruangannya lab atau kelas, via e-course atau tidak, dan lain-lain. Dan juga dosen dapat mengelola mata kuliah. Satu mata kuliah pasti diampu oleh minimal satu dosen. Jadi dosen yang mengelola mata kuliah itu seperti dosen yang menyusun silabusnya, dosen yang menyusun soal-soal ujiannya, UTS dan UAS, dan lain-lain. Dan juga prodi itu dapat mengelola kelas, dan karena setiap prodi pasti memiliki kelas, dan setiap prodi pasti memiliki satu sampai lebih kelas, dan kelas itu pasti dikelola oleh satu prodi. Misalnya prodi D4 TRPL. Prodi D4 TRPL memiliki kelas D4, 41 TRPL 1, 41 TRPL 2 untuk angkatan tingkat 1, 42 TRPL untuk tingkat 2, dan 43 TRPL untuk tingkat 3, dan lain-lain. Ujian itu dikelola oleh jadwal. Kenapa? Karena jadwal yang akan menentukan ujian itu kapan dan di mana dilakukan dan diikuti oleh siapa saja. Dan jadwal dikelola oleh staf BAA. Staf BAA yang menyusun jadwal berdasarkan hasil request dosen. Makanya di sini terlihat bahwa staf BA mengimpor jadwal, dan jadwal memiliki ujian. Maksudnya memiliki ujian, jadwal yang mengatur ujian itu kapan dan di mana dilaksanakan. Staf BA juga dapat mencetak berita acara, label ujian, dan daftar hadir. Di mana label berita acara dan daftar hadir, seperti yang saya bilang pada use case,
diambil dari peserta mahasiswa yang mengambil KRS, di mana berita acara dan daftar hadir akan dipisahkan per mata kuliah. Pada mata kuliah itu pesertanya diambil dari jumlah mahasiswa, diambil dari KRS, yaitu jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Kemudian pada staf BA juga dapat mencetak label ujian. Label ujian itu diambil dari jadwal. Jadi misalnya jadwal yang diimport itu hari Senin. Jadi label ujian yang tercetak itu hari Senin juga, di mana nanti isinya itu yaitu nama mata kuliah, kode mata kuliah, pengawas, kelas, dan lain-lain. Kemudian untuk semua entity ini akan dibentuk dengan menggunakan SQL database dengan menggunakan. Jadi entity-nya ini nanti akan berperan sebagai tabel-tabelnya jadi nanti di sini di SQL, di database SQL-nya akan memiliki tabel fakultas, ujian, dosen, request dosen, mata kuliah, kelas, prodi, jadwal, label ujian, berita acara, daftar hadir, dan staf BAA. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gabriela Menfane Bao. Di sini saya akan menjelaskan konsep tool data model atau CDM dan physical data model atau PDM pada sistem administrasi ujian Institut Teknologi Dell. Yang pertama, pada konsep tool data model atau CDM ini memiliki 13 entitas atau tabel. Yang pertama yaitu berita acara, yang kedua label, yang ketiga daftar hadir, yang keempat jadwal, yang kelima staf BAA, yang keenam KRS, yang ketujuh admin, yang ke-8 dosen, yang ke-9 request, 10 mata kuliah, yang ke-11 kelas, yang ke-12 fakultas, yang ke-13 prodi. Pada CDM ini memiliki relasi antar tabel atau entitas. Yang pertama, satu jadwal dapat memiliki banyak berita acara. Yang kedua, satu jadwal dapat memiliki banyak label. Yang ketiga, satu jadwal dapat memiliki banyak daftar hadir. Yang keempat, staf BAA dapat mengimport satu jadwal. Yang kelima, satu KRS dapat mengimport daftar hadir. Yang keenam, staf BAA dapat memiliki banyak KRS. Yang ketujuh, staf BAA dapat melihat banyak request. Yang kedelapan, admin dapat mengelola staf BAA. Yang kesembilan, admin dapat mengelola banyak dosen. Yang ke-10, admin dapat memiliki banyak prodi. Yang ke-11, admin dapat memiliki banyak fakultas. Yang ke-12, admin dapat memiliki banyak kelas. Yang ke-13, admin dapat memiliki banyak mata kuliah. Pada CDM ini tidak diterapkan foreign key ataupun primary key. Kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu physical. Yang kedua yaitu physical data model atau PDM. Dengan memiliki 13 tabel atau entitas yang sama. Yang pertama, berita acara, yang kedua label, 3 daftar hadir, keempat jadwal, yang kelima request, keenam staf BAA, yang ketujuh KRS, ke-8 prodi, ke-9 fakultas, 10 kelas, yang ke-11 admin, yang ke-12 dosen, yang ke-13 mata kuliah. Pada PDM ini merupakan perancangan data yang fisik. Pada PDM ini terdapat pada staf BAA terdapat kolom ID jadwal, di mana disebut dengan foreign key, yang menghubungkan dua antar tabel yaitu jadwal dan staf BAA. Pada PDM ini tidak ditampilkan relation antar tabel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjalankan UI dari kelompok kami, yaitu Biro Administrasi Akademik ITDL. Pertama kita akan login sebagai admin.
masuk. Berikut adalah tampilan awal dari halaman admin. Di sini di halaman admin terdapat beberapa menu yang akan dijalankan oleh si admin, yaitu pengguna, fakultas, dan mata kuliah. Pertama itu kita masuk sebagai pengguna. Di sini terdapat dua role pengguna yang akan dikelola oleh si admin, yaitu dosen dan juga staff. Berikut ada tampilan data dosen yang akan dikelola oleh si admin. Pertama, si admin dapat menambah, mengedit, atau menghapus data dosen. Yang kedua itu fakultas. Di sini terdapat 3 yang akan dikelola oleh si admin, yaitu fakultas, prodi, dan kelas. Fakultas sama saja, yang dikelola itu dan fakultas itu menambah, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya mata kuliah. Dalam mata kuliah si admin dapat menambah mata kuliah atau mengelola mata kuliah dengan cara memilih prodinya. Semester 1. Di sini si admin dapat mengelola nama mata kuliahnya dan kode mata kuliah. Dalam tampilan ini si admin akan menambah mata kuliah itu berdasarkan prodinya. Kemudian kita akan login sebagai dosen. Berikut adalah tampilan awal dari halaman dosen. Dalam halaman dosen ini hanya ada satu menu yang akan dijalankan oleh si dosen, yaitu cuma merequest. Si dosen di sini merequest berdasarkan fakultas seperti tempat. Berikut adalah daftar mata kuliah yang akan dipilih si dosen. Tentunya kita pilih besok. Kemudian kita next. Berikut adalah form yang akan diisi si dosen untuk merequest ujiannya. Tentunya yaitu ada durasi, jenis teori, jenis ujian itu teori atau praktikum, ruangannya kelas atau lab, e-course menggunakan e-course atau enggak, kemudian catatannya yang akan diberikan saat ujian, kemudian soal ujian, kemudian itu jumlah mahasiswa. Kemudian kita akan login sebagai staff. Berikut adalah tampilan awal dari staff. Dalam staff ini terdapat beberapa menu yang cukup banyak karena staff yang lebih mendominasi untuk proyek ini. Pertama itu melihat request dosen. Tadi si dosen telah merequest, maka akan diterima oleh si staff. Kemudian daftar hadir. Di sini si staff bisa mencetak daftar hadir berdasarkan prodinya. Ini. Di sini tampilan dari D4 bisa langsung dicetak per kelas ataupun secara langsung print out. Kemudian berita acara. Di sini juga si dosen dapat mencetak berita acara. Kemudian soal ujian, si dosen juga dapat melihat soal ujian yang telah diupload oleh si dosen. Kemudian label ujian, si staff juga dapat memprint atau mencetak label ujian. Kemudian import jadwal. Kemudian dalam import jadwal ini si staff dapat mengimport jadwalnya dalam bentuk Excel, dan Excelnya akan masuk ke database. Kemudian sekian hasil dari